Larut malam di tempat karaoke, Gas ini mengucapkan yang salah, jadi seorang pria melemparkan bir ke wajahnya. Tapi tepat setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf padanya. Pria ini yang benar-benar kehilangan kendali setelah menjadi kaya. Qin Fan dulunya pengirim barang miskin yang tak bisa membayar sewa. Tapi pada satu pengiriman, dia menjadi kaya dalam semalam. Hari itu, ketika Qin Fan membuka pintu dan memasuki ruangan, dia melihat beberapa orang sedang berbaring. Mungkin sesuatu terjadi di sini tadi malam. Qin Fan dengan keras memanggil pelanggan tapi dimarahi karena mengganggu mereka tidur. Saat kedua orang itu berdebat dimulai. Beep beep, I'm a sheep. I said beep beep, I'm a sheep. Kemudian pelanggan mengatakan dia bisa mengambil uang di kamar sesuka hati. Meskipun Qin Fan kekurangan uang, dia masih tidak mengambil lebih uang lagi. Tanpa diduga, tindakan Qin Fan ini membuat kelompok orang kaya misterius itu memperhatikannya. Mereka ingin bertaruh dengan hidup Qin Fan. Benar-benar tidak ada cara lain. Anak pengirim ini benar-benar berkualitas. Jika Anda bosan bertaruh dengan cara lama, ayo mainkan sekali lagi dengan lebih menarik. Apa yang menurut Anda menarik? Kita akan menjadikannya dengan kaya. Agar lihat apakah dia berubah menjadi lebih buruk. Bertaruh pada kemanusiaan, menarik sekali. Setelah mengirimkan barang, Qin Fan pergi ke bos untuk mendapatkan gajinya. Karena hari untuk membayar sewa telah tiba. Jika tidak membayar uang kepada nyonya, dia akan diusir dari rumah. Namun, bosnya menggunakan alasan bahwa Qin Fan dilaporkan pelanggan agar memotong semua gajinya. Kebencian, Qin Fan hanya bisa merokok di pinggir jalan. Sangat cepat, seorang bibi yang kasar menatapnya. Ketika Qin Fan melihat bibi itu di depannya, dia ingin melarikan diri. Karena dia tidak punya uang di sekitarnya. Tanpa diduga, bibi itu tepat berbaring di tanah secara tidak sopan. Dengan segan, Qin Fan harus pergi untuk menarik uang serta membayar bibi itu. Jumlah 1 juta di kartu membuat bibinya langsung pingsan. Qin Fan juga tidak mengerti mengapa dia punya begitu banyak uang. Pada saat ini, dia menerima panggilan telepon misterius. Orang di telepon mengatakan kepadanya bahwa dalam 1 bulan ke depan, Qin Fan akan menerima 1 juta setiap hari. Tapi dia terpaksa menghabiskan semua uangnya dalam sehari tanpa bisa menyimpannya. Bahkan Qin Fan tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Jika menyelesaikan tantangan, Qin Fan akan menerima 30 juta. Tetapi jika tidak menyelesaikannya, dia harus membayar uang yang telah menghabiskan. Jika kamu seorang pengirim, kamu akan selalu menjadi pengirim. Jangan ikut campur urusan orang lain. Bagaimana dengan pengirim? Bagaimana dengan pengirim? Mobil aku mogok, kamu akan tidak dapat membayarnya. Aku akan membayarmu. Aku pergi untuk menarik uang. Qin Fan adalah orang miskin yang bahkan tidak bisa membayar sewa. Hari itu, Qin Fan telah menggunakan 1 juta untuk membeli 2 mobil. Kemudian dia memanggil sahabatnya untuk mengendarai mobilnya ke pohon. Ternyata beberapa hari yang lalu, Qin Fan diperhatikan orang-orang kaya yang suka bertaruh. Mereka taruhan setelah memiliki uang. Apakah Qin Fan berubah? Misi Qin Fan adalah menghabiskan 1 juta setiap hari. Qin Fan tidak menerima permainan itu. Tetapi karena orang yang diam-diamnya cintai Zhao Sui, Qin Fan menyentuh uang yang seharusnya tidak dia sentuh. Dia menandatangani kontrak dengan seorang kaya. Melihat jumlah uang yang baru saja diterima, Qin Fan segera meledak setelah beberapa hari tertekan. Dia memesan meja yang penuh dengan makanan sarapan. Setelah itu, tepat dia membayar untuk semua orang. Ketika nyonya rumah datang untuk meminta uang, Qin Fan segera membayar sewa untuk 30 tahun. Qin Fan mengatakan Zhao Sui bahwa rumah di pedesaan diberi kompensasi, jadi dia membelikannya banyak tas. Dalam sekejap dia mendapatkan hati gadis cantik itu. Meskipun Zhao Sui meragukan bahwa Qin Fan menjadi kaya dalam semalam, dia bisa lihat kebaikan hatinya, dia menerima. Meskipun dia menghabiskan banyak uang hari itu, Qin Fan masih tidak menghabiskan 1 juta. Di malam hari, dia datang untuk mencari 2 teman untuk meminta bantuan. Memiliki uang tapi tidak tahu bagaimana menghabiskannya. Jika punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin lakukan. Juga ada. Semangat ya! Terima kasih kepada Guru Hai yang merekomendasikan, 3 orang pergi dan menikmati hidup. Mereka menggunakan uang itu untuk membeli semua jenis pakaian dan pergi ke salon rambut kelas atas.
Kemudian pergi bermain golf bersama, pergi ke restoran kelas atas dan pesan anggur tahun 80-an. Kehidupan orang-orang dengan uang sangat menyenangkan. Bagi Qin Fan, yang terpenting adalah gadis yang diam-diam dia cintai, Zhou Sui. Mereka menghabiskan waktu yang manis bersama. Keesokan harinya, Qin Fan dan dua temannya terus mengalami kehidupan orang kaya. Namun saat memasuki hotel, mereka dihentikan pelayan karena hotel itu hanya menerima tamu dari latar belakang bergengsi. Pria-pria ini memasuki hotel mewah untuk menghabiskan uang tetapi dihentikan pelayan. Karena hotel itu hanya menerima tamu dari latar belakang bergengsi. Jadi kaya sekali itu pun tidak berguna. Qin Fan kemarahan kembali untuk menyelidiki karena dia tak percaya bahwa keluarga Qin tidak ada latar belakang yang bergengsi. Segeranya, Qin Fan mengetahui bahwa nenek moyang dia adalah Qin Choi yang terkenal dalam sejarah. Tapi setelah mendengar itu, Qin Fan tidak mau menerima leluhurnya. Pada malam hari, Qin Fan pergi ke bar karaoke untuk minum alkohol. Tanpa diduga, dia bertemu Zhou Sui di sini. Memiliki uang maka bermain seperti ini. Hambar sekali. Kalimat ini telah membuat Qin Fan marah. Dia berdiri untuk mengambil bir dan terus-menerus memercikkannya ke wajah Zhou Sui. Kemudian mengambil kertas agar menyeka wajahnya. Melihat Qin Fan berubah menjadi orang seperti itu, sahabatnya tidak mengatakan sepatah kata pun, mengambil semua uangnya dan pergi. Keesokan harinya, ketika Qin Fan bangun, dia menemukan bahwa Zhou Sui tidak lagi berada di kamar. Melihat surat yang ditinggalkan Zhou Sui kepadanya, dia mengerti apa yang dia maksud. Dia melakukannya hanya karena dia ingin Qin Fan memulai kembali hidupnya. Dia segera menggunakan segala cara untuk mencari Zhou Sui tapi tidak dapat menemukannya. Karena Zhou Sui telah meninggalkan kota. Pada saat Qin Fan paling putus asa, seorang pembunuh datang untuk menemukannya karena masalah tidak menghabiskan 1 juta dalam 1 hari. Pembunuhnya berkata bahwa dalam 3 hari, Qin Fan harus mengembalikan uang yang dia habiskan atau dia akan kehilangan nyawanya. Qin Fan sekarang kembali ke kehidupan lama dengan tanpa uang. Setelah menikmati kehidupan orang kaya, Qin Fan tidak bisa kembali lagi. Dia memberitahu sang pembunuh bahwa dia tidak punya uang sehingga dia bisa mati. Tapi bagaimana mereka bisa memaafkan Qin Fan dengan begitu mudah? Mereka memaksa Zhou Sui untuk mengancamnya. Jika tidak membayar, mereka akan membunuh Zhou Sui. Di masa-masa sulit, dua teman tidak meninggalkan Qin Fan. Mereka memutuskan untuk pergi menyelamatkan Zhou Sui. Melalui sinyal ponsel, mereka telah menemukan lokasi Zhou Sui. Pada malam hari, mereka bertiga segera pergi mencarinya. Namun sebenarnya sejak awal semuanya sudah ada dalam rencana orang-orang kaya. Orang-orang kaya dengan sengaja membiarkan Qin Fan dan sahabatnya memasuki rumah karena mereka telah memulai permainan baru. Qin Fan hanya dapat memilih satu, adalah dia mati untuk menyelamatkan dua teman dan Zhou Sui. Dua adalah Qin Fan mendapat kehidupan yang kaya tetapi sahabatnya dan Zhou Sui harus mati. Qin Fan tidak ragu untuk memilih kematian. Tetapi orang-orang kaya masih memilih untuk membunuh sahabatnya dan Zhou Sui. Qin Fan juga dipukul hingga pingsan. Setelah sadar kembali, Qin Fan segera mengingat saat dia bersama sahabatnya. Dia merasa bahwa punya uang atau tidak pun bukan masalah. Kekayaan merupakan kehidupan, makan dengan baik dan pakaian dengan hangat pun merupakan kehidupan. Tapi apapun yang terjadi, bersama orang yang kita cintai adalah kebahagiaan yang hakiki. Saat ini, permainan menantang hati orang belum berakhir. Hey Vishnu, you have a text message. Ternyata Zhou Sui dan sahabatnya tidak mati. Akhirnya, mereka bisa diatur waktu untuk bertemu satu sama lain.